Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 24, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-27. Kita akan baca secara bersama-sama. Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibiah dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepada Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan pemasukannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan Tuhan, mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah,
Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Dia, dan atas perintah raja mereka melontari Dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabat, anak Simrit perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita mau memulai ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya kita di sini semua selalu rindu untuk memuji, meninggikan, dan menyembah Tuhan. Mari sebelum mulai, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang telah Engkau sediakan ini Tuhan. Kembali kami berkumpul bersama di ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau selalu ada di tengah-tengah bersama kami semua. Pagi hari ini kami semua rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon layakan ibadah pada hari ini supaya apa yang kami lakukan bisa menjadi berkenan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Let's just sing this song together. Hey, yeah. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terbagi dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri,
ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu. Oh, yeah. Ku terkagum memandangmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru,
all so much. Saya mau kalian semua angkat tangan kalian tinggi-tinggi di depan Tuhan seperti ini. Dan lambaikan sama-sama ya. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa aku. Aku tak bisa hidup. Come on, come on, come on. Here we go. Siapakah yang terhebat dalam hidup? Siapakah yang terhebat di dalam? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, yes sir. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Semuanya siap memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan yeay. Katakan yeay. Mari puji, come on. Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa. Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Semua katakan mari puji Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa. Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Oh, sebab dari mula datang keselamatan kami.
Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Semua Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari puji, come on, Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh yeah. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. 1, 2, 3. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Yesus, come on! Lebih dahsyat lagi. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kepedulian Allah buat kita, sehingga hari ini kita masih bisa dipertemukan Tuhan dalam ibadah online yang akan kita laksanakan hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang akan saya bagikan, apa yang akan saya berikan, biar itu menjadi berkat buat kita semua pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, hati kami penuh ucapan syukur. Kami percaya karena kasih setiamu saja, karena kebaikanmu saja, hari ini kami belajar untuk mendengar firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan belajar untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap menerima firman-Mu, dan kami percaya Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang Kau perkatakan Kau sampaikan semuanya menjadi berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar memahami bagaimana Allah yang sudah memperhatikan kehidupan kita. Saya berikan judul tema firman Tuhan pada pagi hari ini, karena aku peduli. Because I care. Karena Tuhan peduli. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Ibrani 2 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab oleh karena ia telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi, sebab oleh karena ia telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini ketika kita belajar memahami bahwa penderitaan, garis bawahi lagi, penderitaan yang engkau alami atau saya hadapi itu pertama memiliki bobot masanya. Sebagai contoh, cukup menderita atau sangat menderita. Bapak Ibu bisa mencontohkan kisah
Ayub, dia cukup menderita atau sangat menderita. Yang kedua, sifatnya bersifat sementara, cukup lama, atau seumur hidup. Itu menurut sifatnya. Sementara, cukup lama, atau seumur hidup. Atau bahkan yang ketiga, penderitaan itu tidak ada ukurannya. Karena baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, remaja atau dewasa, tua maupun senja, kaya ataupun miskin, semuanya mengalami yang namanya penderitaan. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah engkau hari ini mengalami hal itu? Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya apa Pak Kli? Apakah engkau menderita hari ini? Apakah engkau mengalami sesuatu yang membuat dirimu sampai hari ini tidak bisa merasa bebas, lepas? Menderita apa? Gak usah saya contoh Ayub. Dia menderita. Diberitakan bahwa ketika Ayub menderita ada sebab dan akibatnya. Pertama, karena apa? Iblis menghadap Allah. Untuk apa? Ngabsen. Saya bar melaku ning donya. Melihat si Ayub, Allah mengatakan, hambaku itu saleh. Tetapi iblis tahu semuanya karena engkau yang melindungi. Coba lepaskan perlindunganmu. Diizinkanlah Allah kepada iblis untuk menimpakan segala macam penderitaan itu. Kisah selanjutnya Bapak Ibu udah tahu, udah paham di sana firman Tuhan Alkitab itu mengatakan seperti apa? Bahwa tinggal satu orang saja, yaitu istrinya. Ini pengalaman hidup Ayub dijalani sedemikian rupa. Penderitaannya dialami, tapi itu bukan selamanya. Selama hidupnya adalah bersama dengan istrinya. Kalau disatakan di sana, kita boleh mengambil jeleknya, bahwa istrinya itu adalah penderitaannya. Karena saya katakan seperti itu karena apa? Tinggal satu-satunya orang yang tinggal bersama, malah mengatakan kepada Ayub, kutukilah Allahmu. Saya harap di depan saya di sana maupun di sini tidak ada yang mengatakan demikian kepada suami-suaminya. Ketika engkau menderita, penderitaan tadi saya katakan ada bobotnya, ada masanya, ada sifatnya. Namun ukurannya tidak ada. Karena tidak mengenal lagi perempuan, tidak mengenal anak, remaja, dewasa, tua, senja, kaya ataupun miskin. Semuanya pasti menderita. Seenteng apapun, seberat apapun, ingat, karena Allah tetap peduli kepadamu dan saya. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesus, dia menderita. Dan bahkan sebelum dia ada di dunia ini sudah dinubuatkan penderitaannya. Lagi bagaimana? Engkau cuma mengalami penderitaan sedikit aja sudah ngomel. Tetapi Yesus di sini Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Kalau enggak Alkitabnya, Yesaya 53 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Ia dihina dan dihindari oleh orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini yang ngeri. Kita sebagai orang Kristen mengira bahwa kita menderita
kita sendiri yang menderita. Tapi sebetulnya tidak. Sebelum engkau mengalami penderitaan, Yesus telah mengalami terlebih dahulu. Sehingga dia bisa berbicara kepadamu, sehingga dia bisa menolong dirimu, dia bisa menolong saya juga. Ketika engkau menderita, atau mungkin sangat menderita, ingat Yesus telah mengalami itu. Dia pasti akan memperdulikan kamu. Seperti judul firman Tuhan yang saya sampaikan, karena aku peduli. Pertanyaan yang saya sampaikan pada jemaat pada pagi hari ini, sesuai dengan kenyataan firman Tuhan tadi, apakah Allah peduli jika kamu menderita baginya? Ya, apakah Allah masih peduli jika kamu menderita baginya? Coba tanyakan itu dalam dirimu masing-masing. Apakah engkau sudah pernah mengalami apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 3? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Atau kedua, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Allah apakah masih peduli kepadamu? Jawabannya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kamu menderita karena Yesus, tentunya saya berikan jaminan, garansi bahwa Yesus masih peduli kepadamu dan saya. Tetapi ketika penderitaan itu akibat ulahmu sendiri, akibat dosamu sendiri, akibat perilakumu sendiri, maka engkau harus mempertanggungjawabkannya. Dengan cara apa? Bertobat. Ayub ketika diberikan penderitaan itu, dia meralat segala ucapannya. Dia memohon ampun kepada Tuhan, meminta ampun atas ucapan bibirnya. Dia meminta ampun dan Tuhan pulihkan kehidupannya. Istrinya tetap satu, dipulihkan, mulutnya diberikan supaya baik omongannya, jangan untuk mengutuk-ngutuk. Tetapi anak-anaknya diberikan sama Tuhan, ternaknya dikembalikan sama Tuhan, segala sesuatu yang baik dikembalikan kepada Ayub. Dan hari ini, apakah engkau mengalami hal yang demikian karena Tuhan? Hal yang demikian karena kesalehanmu, penderitaannya sedemikian rupa karena kebaikanmu, karena kesetiaanmu kepada Tuhan, atau sebaliknya? Gek mengalami penderitaan sedikit bebas ngomel, sudah menuduh Tuhan mereka-rekakan yang jahat. Saya katakan pada Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan pagi hari ini, Tuhan selalu merancangkan yang baik buatmu dan saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang buatmu tuh Tuhan tahu. Seringkali malah hidupmu tidak kamu rencanakan dengan baik, tetapi Tuhan sudah merancangkan sedemikian rupa buat kehidupanmu. Kepedulian Allah ditunjukkan kepadamu setiap hari, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu, dalam setiap aktivitasmu. Tuhan peduli. Ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau dan saya mengalami penderitaan, dan kapasitasnya engkau dan saya sebagai orang Kristen, buat saya, dalam tanda kutip di atas, itu adalah hal yang wajar. Wajar kalau engkau menderita karena Kristus. Ayub menderita, wajar. Karena kesalehannya, dia diuji sama Tuhan. Melalui siapa? Iblis tadi menghadap Bapa, menghadap Allah untuk mencoba. Tapi jangan nyawanya. Berarti nyawa orang yang dikasih Tuhan itu ada dalam genggaman Tuhan. Penderitaan diizinkan, tetapi dia masih
tidak akan pernah dibiarkan tergeletak jatuh. Itu janji firman Tuhan. Mari ketika engkau mengalami ujian, pencobaan, penderitaan apapun itu, yakinkan dalam dirimu bahwa itu untuk menunjukkan kualitas diri kita, agar kita dilihat dunia bahwa kita anak-anak Tuhan yang berkualitas secara iman. Mari kita belajar untuk dengan sungguh-sungguh. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Gitu? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi, ketika engkau mengalami sebuah penderitaan, ujian apapun bentuknya, nyatakan itu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau masih peduli padaku. Ternyata itu sebuah bentuk ujian dalam diriku. Sebagaimana emas murni yang harus dimurnikan, diobong rasane emas kuwi otomatis panas. Untuk memunculkan emas yang murni, ya emang harus panas. Memurnikan iman. Dan pada saat Yesus menyatakan dirinya bahwa engkau orang yang kukasihi, engkau orang yang kupedulikan, berarti engkau harus apa? Kita harus tekun, kita harus tahan uji, kita harus selalu berpengharapan dalam Kristus Yesus. Apapun bentuknya penderitaan yang kau alami, Yesus Kristus tetap peduli. Dia peduli dengan setiap masalahmu. Namun engkau harus menyelesaikan masalahmu itu. Jika Tuhan sudah mengingatkan engkau melalui hambanya, siapapun itu yang dipakai Tuhan, renungkan firman Tuhan dan cari, benar gak orang itu menegur aku? Ketika benar, ya berhentilah dan bertobatlah dan berbaliklah. Dan kepedulian Allah kepada kita ditujukan dengan cara apa sih? Yaitu bahwa Dia ingin agar pertama, iman kita dimurnikan setiap saat. Seperti emas tadi, dimurnikan setiap saat. Bahwa dengan ketekunan dalam mencari Tuhan, kita diperkenan dari sehari ke sehari, sehingga kita benar-benar mendapatkan apa yang Tuhan mau. Dia pedulikan engkau dan saya mendapatkan ketekunan, sampai kita bisa benar-benar menikmati janji-janji Allah. Apa yang Tuhan janjikan buatmu? Apa yang Tuhan janjikan kepadamu? Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Apa saja yang dijanjikan itu? Saya cuma memberitahukan di sini sebagaimana Rasul Paulus mendeklarasikan dirinya ketika dia melayani Allah. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam dan oleh kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, berani enggak Bapak Ibu sama saya mengatakan seperti itu? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan.
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika kamu menderita karena Kristus, berbahagialah kamu. Jika karena memberitakan Injil kamu disesak orang, bersyukurlah, berarti kesaksianmu hidup dan kau diberkati Tuhan. Penderitaanmu itu ada masanya, ada waktunya. Jika karena Yesus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Betapa bangganya Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Lah yang engkau banggakan dari Tuhan apa? Apakah Tuhan sudah bangga dengan pengenalanmu akan Kristus? Apakah Yesus sudah bangga dengan kesaksian hidupmu? Ketika engkau menyanyikan pujian, mungkin ini aku, semua hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Yang diserahkan buat Tuhan apa? Ketika masa depanmu sudah serahkan sama Tuhan, layani Dia dengan segenap hatimu. Melayani Tuhan bukan dengan cuma uang, tapi hidupmu ketika melayani pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, dimanapun engkau diutus Tuhan, melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Itu menjadi kesaksian. Dan ketika Allah peduli kepadamu, penderitaan apapun yang engkau alami, jangan pernah engkau hitung-hitung. Allah peduli, maka engkau pun harus memberikan pedulimu kepada Allah. Dengan cara apa? Imanmu yang dimurnikan setiap saat oleh Tuhan itu engkau harus terima dengan baik. Dengan ketekunanmu mencari Tuhan dalam perkenanan setiap hari, engkau harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, ketika engkau bisa menikmati janji-janji Allah dalam hidupmu, beritakan kebenaran firman Tuhan buat orang lain dan jadilah berkat buat orang lain. Hari ini firman Tuhan mengajarkan Bapak, Ibu, dan saya belajar untuk peduli dengan orang lain. Karena engkau sudah dipedulikan Tuhan, karena engkau sudah diberikan kenyamanan oleh Tuhan, maka berikan hidupmu, sisa hidupmu, dalam penderitaan apapun yang engkau alami, nyatakan buat Tuhan, sehingga engkau merasa bersyukur kepada Tuhan ketika engkau dilepaskan dari segala penderitaan itu, dan engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Ketika engkau anak, engkau janji-janji Tuhan diberkati, nikmati janji Tuhan. Ketika engkau diberkati, nyatakan berkat itu buat orang lain juga. Mari bersyukur pada Tuhan. Yesus sudah menolong engkau, Yesus sudah peduli kepadamu, Yesus sudah datang kepadamu, dan jadilah berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Hari ini mari kita belajar. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yakinkan firman Tuhan ini ke dalam dirimu, bahwa penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan untuk dinikmati nantinya. Dan hari ini ketika engkau menderita, nyatakan buat Tuhan dan minta ampun buat Tuhan, sehingga engkau dapat melewati hari-hari ini dengan penuh takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang indah. Biarlah kami belajar Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, belajar melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hamba-Mu, kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, benar diberkati Tuhan, dan nyatakan kuat kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan demi nama Yesus Kristus, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kepedulian-Mu. Engkau mati di kayu salib buat kami boleh dimerdekakan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kemurahan-Mu yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap kami di dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Dan jika kami esok hari akan bekerja, akan kembali kepada rutinitas kami minta pernyataan-Mu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar dan percaya bahwa hanya penyertaan Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus yang kudus, proteksi setiap kami dari segala sakit penyakit, lindungi setiap kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala pencobaan. Dan biarlah kasih Kristus terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kami roh keberanian dan hapuskan roh ketakutan bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gantikan dengan roh sukacita dan damai sejahtera, keberanian di dalam bekerja dan berkarya, keberanian di dalam menjadi saksi Kristus, keberanian di dalam mewartakan kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami mundur dari tempat ini dan kami kembali kepada aktivitas kami meminta berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan terus bersama dengan engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Dia datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.